Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Eiyuk Yoshitsu. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di mana ada dua orang yang sedang melakukan pertempuran yang sangat dahsyat sehingga hampir menghancurkan seluruh tempat di sekelilingnya. Setelah menggunakan masing-masing jurus terkuatnya, pertempuran itu masih berlanjut dan belum ada yang kalah sehingga di saat terakhir mereka saling menusuk tubuh mereka dengan pedang dan membuat pertarungan itu selesai. Singkat cerita, ada seorang murid baru yang masuk sekolah Akademi Rosewood. Murid itu bernama Blade. Tujuan Blade masuk ke Akademi Rosewood adalah untuk mencari teman biar mirip seperti manusia biasa lainnya. Kemudian saat melakukan dengan murid lainnya, tiba-tiba ada seorang murid perempuan cantik yang bernama Ernest datang ke Blade dan memarahi Blade karena terlalu berisik. Ernest begitu ditakuti oleh para murid lainnya karena Ernest adalah murid yang paling berpengaruh di akademi. Juga orang-orang memanggilnya Kaisar Wanita. Tapi Blade tidak takut dengan Ernest. Blade malah meminta Ernest mengantarnya ke ruang kepala sekolah. Dan pada saat sampai ke ruang kepala sekolah, Ernest terkejut. Ternyata yang duduk di bangku kepala sekolah itu adalah Raja. Dan Ernest langsung sungkem terhadap Raja. Blade yang terlihat Raja itu sangat santai dan bersikap seperti biasa. Ernest yang melihat Blade tidak sopan terhadap Raja langsung menarik Blade dan menyuruh Blade meminta maaf kepada Raja. Ternyata Raja itu akan menjadi kepala sekolah yang baru untuk Akademi Rosewood. Kemudian Raja menyuruh Ernest keluar dan ingin berbicara berdua dengan Blade. Setelah mendengar percakapan Blade dengan Raja itu, ternyata Blade itu adalah pahlawan yang melakukan pertempuran dengan Raja Iblis di awal cerita tadi. Dan juga alasan Raja tersebut ke Akademi Rosewood adalah untuk melihat Blade agar kemampuan pahlawannya kembali. Tapi saat ini Blade hanya ingin seperti manusia biasa dan berteman dengan orang-orang. Setelah melakukan pembicaraan dengan Raja, Blade pergi ke tempat latihan kelas tingkat lanjut dan bertemu dengan Ernest. Ernest mengira Blade menggunakan orang dalam untuk masuk ke kelas tingkat lanjut. Kelas tingkat lanjut merupakan kelas yang dimana muridnya memiliki kemampuan yang kuat. Kemudian Ernest yang masih belum percaya, Blade meminta guru untuk menguji kekuatan Blade. Dengan kekuatan Blade yang mantan seorang pahlawan, Blade mengalahkan Jirah penguji kekuatan itu dengan mudah dan membuat orang di sekelilingnya terkena imbas kekuatannya itu. Dan membuat semua orang di situ percaya akan kekuatan Blade. Singkat cerita, setelah sekolah Ernest balik ke asramanya dan kegirangan karena Blade mau berteman dengan Ernest dan menjadi teman pertamanya. Ernest ternyata belum mempunyai teman karena para murid takut kepadanya. Saat sedang senang, tiba-tiba pedang yang dimiliki Ernest bergerak. Ernest yang melihat pedang itu teringat dengan awal pertemuannya dengan pedang itu. Ernest mendekati pedang itu dan mendengar suara dari pedang itu dan membuat pedang itu ingin menguasai tubuh Ernest untuk melakukan perbuatan jahat. Kemudian keesokan harinya Ernest melakukan latih tanding dengan murid tingkat lanjut. Tapi karena kekuatan yang sangat kuat, Ernest mengalahkan semua murid di situ dan Blade menjadi lawan terakhirnya. Saat mau melawan Blade dengan keadaan yang sudah capek, Ernest tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke UKS oleh Blade. Kemudian Ernest tersadar dan langsung ingin pergi ke UKS dan memaksa dokter UKS membiarkannya. Dan karena Ernest memaksa, akhirnya dokter itu membiarkan Ernest pergi dengan syarat Blade harus menjaganya. Singkat cerita, setelah insiden Ernest pingsan, Blade langsung pergi ke laboratorium untuk mencari tahu tentang pedang yang dipegang oleh Ernest. Setelah mengetahui informasi pedang itu, Blade langsung mengajak Ernest untuk berbicara dengannya.
Kemudian Ernest menceritakan tentang pedang itu, yang dimana saat dirinya berusia 6 tahun dia tidak sengaja memegang pedang terkutuk yang bernama Asmodus, yang membuat pedang itu ingin menguasai tubuhnya. Setelah mendengar cerita dari Ernest, Blade menyuruh Ernest untuk melakukan kontrak dengan pedang Asmodus itu agar dirinya bebas dari kutukan pedang Asmodus. Kemudian Ernest pun melakukan kontrak dengan pedang itu. Ternyata pedang itu berisi iblis yang sangat kuat bernama Asmodus. Ernest pun melakukan pertempuran dengan iblis itu. Dengan sedikit bantuan dari Blade, akhirnya Ernest berhasil mengalahkan iblis itu dan membuat pedang itu menjadi milik Ernest sepenuhnya. Setelah berhasil menjalin kontrak dengan pedang terkutuk itu, Ernest kembali ke sekolah dengan sifat yang berbeda dan mulai menyapa murid lainnya. Kemudian saat latihan dengan kelas tingkat lanjut, Blade menghampiri wanita cantik yang sendirian berlatih bersama Sophie. Dan Blade pun mengajak Sophie latihan bersama. Karena Blade bisa menggunakan pedang, jadi Blade sedikit mengajari Sophie menggunakan teknik pedang. Kemudian mereka pun berlatih sampai sore. Keesokan harinya Blade pergi menemui kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa orang yang berteman dengan Blade adalah proyek pahlawan buatan yang bernama asli Sopita. Blade yang mendengar itu begitu marah dengan kepala sekolah dan hampir salah paham bahwa eksperimen itu ulah kepala sekolah. Tapi ternyata itu ulah organisasi yang jahat dan juga organisasi itu sudah dihancurkan. Kemudian setelah pembicaraan dengan kepala sekolah, Blade bertekad untuk mengembalikan kehidupan normal untuk Sophie. Dan juga Blade pergi menemui teman-temannya untuk menanyakan tentang masa muda dan cinta. Setelah mendapatkan informasi tentang masa muda dan cinta, Blade langsung pergi menemui Sophie yang sedang di pemandian untuk mengajaknya berkencan. Kemudian keesokan harinya kencan itu pun tiba, dan kencan itu diikuti diam-diam oleh Ernest dan Claire yang penasaran dengan Blade yang tiba-tiba mengajak Sophie kencan. Sophie pun tiba di tempat Blade menunggu. Saat Sophie sampai, Blade mengatakan agenda yang akan dilakukan saat kencan dengan sangat detail dan mereka pun mulai pergi berkencan. Kencan itu pun berjalan dengan lancar sesuai rencana. Pada saat terakhir kencan itu, Sophie mengatakan kepada Blade tentang dia yang sebenarnya dan menunjukkan sedikit kekuatannya tentang dia adalah seorang pahlawan buatan. Dan juga Blade mengatakan bahwa dirinya dulunya juga disebut sebagai pahlawan. Ternyata Blade menjadi seorang pahlawan pada saat dia masih kecil yang terus berjuang melawan monster dan ingin menyelamatkan manusia. Saat tidak bisa menyelamatkan seseorang manusia, mereka marah kepada Blade dan mengatakan Blade itu seorang pahlawan tapi tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. Kata-kata itu membuat Blade putus asa dan hal itu tidak ingin terjadi kepada Sophie yang juga pahlawan buatan. Setelah mendengar cerita Blade, Sophie menghampiri Blade dan memeluk untuk menenangkannya. Film dilanjutkan. Setelah melakukan kencan dengan Sophie kemarin saat makan siang di sekolah, Blade dan Sophie semakin mesra dan hal itu membuat Ernest sedikit cemburu. Saat sedang makan siang, Ernest memberitahu teman-temannya bahwa kepala sekolah akan membawakan makhluk sihir ke sekolah dan itu akan menjadi latihan murid tingkat lanjut. Saat sedang santai makan dan mengobrol, tiba-tiba makhluk sihir yang dikatakan datang ke sekolah dan membuat para murid dan penjaga panik. Kemudian Blade menghampiri monster sihir yang berupa naga itu dan Blade dengan mudah mengalahkan monster naga itu menggunakan tangan kosong. Setelah mengalahkan naga itu, murid-murid yang melihat Blade takut dan terkejut kepada Blade yang ternyata Blade sangat kuat. Kemudian Blade memberikan alasan bahwa itu hanyalah bayi naga dan itu semakin para murid mundur dan takut. Setelah memberi naga itu makanan yang dibawanya, tiba-tiba naga itu berubah menjadi Loli dan menganggap Blade sebagai orang tuanya karena Blade sangat kuat dan terus menempel Blade untuk mengajaknya bermain. Loli itu diberi nama Chu oleh si Blade ini. Si
Singkat cerita, setelah bersama dengan Chu, ternyata alasan Blade menerima Chu menjadi orang tuanya yaitu Blade merasa kasihan kepada Chu yang sejak kecil dia tidak dimiliki orang tua maupun orang terdekatnya. Kemudian waktu sekolah, Blade menghampiri kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mengurus Chu. Kemudian setelah selesai sekolah, Blade kembali ke asrama dan menemukan Chu yang sedang bermain boneka. Saat sedang Chu bermain boneka, Blade mendengar Chu menamakan boneka itu. Tapi pada saat menamakan boneka itu, Blade mendengar nama-nama yang belum pernah dia ketahui dan itu membuat Blade sedih dan membenturkan kepalanya sendiri ke tembok karena kesal. Kemudian Ernest yang melihat Blade mendekati Blade dan menenangkan Blade. Ternyata alasan Blade sedih adalah Chu itu membutuhkan seorang teman dan hal itu sangat sulit terhambat oleh sifat Chu yang tidak bisa menerima teman yang lebih lemah darinya. Kemudian keesokan harinya dengan tekad yang kuat, Blade datang ke pelatihan murid-murid lain dan bersujud kepada murid-murid untuk menjadi teman Chu. Begitu juga dengan Ernest yang mengikuti Blade, juga Claire dan Jessica yang mengikuti Blade. Dan setelah meminta untuk berteman dengan Chu, akhirnya murid-murid menerimanya dan akan melawan Chu, biar Chu menganggap semua murid sebagai temannya. Kemudian murid-murid itu melawan Chu dengan sekuat tenaga. Pasukan itu dipimpin oleh Ernest yang menjadi kaptennya. Pertarungan itu juga disaksikan oleh kepala sekolah. Setelah beberapa serang ke Chu, Chu masih belum dikalahkan. Dengan kekuatan Chu yang sangat kuat, murid-murid itu dikatakan mustahil untuk mengalahkan Chu yang seekor naga itulah yang dikatakan kepala sekolah. Kemudian dengan tekad yang kuat, murid-murid itu dan Ernest yang menggunakan Asmodusnya berhasil menjatuhkan Chu ke tanah dan membuat Chu masuk jebakan yang direncanakan. Setelah Chu terkena jebakan, murid-murid langsung menyerang Chu sekuat tenaga. Tapi Chu masih kuat dan bisa terbangun lagi setelah terkena serangan. Tapi Sophie dan Ernest dengan cepat langsung melancarkan jurus kepada Chu dan membuat Chu terjatuh lagi. Kemudian dengan tekad yang kuat, Ernest memegang harapan para murid menggunakan jurus pedang terkuatnya. Dan dengan jurus itu Chu berhasil dikalahkan. Dengan kekalahan itu Chu sangat sedih dan beranggapan bahwa Blade akan membuang Chu karena Chu lemah. Tapi Blade tidak berpikir begitu dan tetap menerima Chu sebagai anaknya dan membuat Chu berteman dengan semua murid. Setelah pertempuran itu, Claire dan Chu semakin dekat hingga menyuapi Chu waktu makan siang. Kemudian saat makan siang, Blade melihat Ernest yang sedikit berbeda dan teman-temannya pun menyadari juga tentang Ernest. Ternyata Ernest sekarang gendutan dan Blade menyadari itu mengatakan kepada Ernest dan perkataan Blade itu membuat Ernest marah dan langsung pergi ke asramanya. Teman-temannya yang mendengar Blade mengatakan itu secara langsung kepada Ernest langsung memarahi Blade karena Blade tidak peka. 3 hari kemudian Ernest masih belum keluar dari kamarnya dan hal itu membuat Blade semakin sedih karena berpikir Ernest tidak mau lagi berteman dengannya. Kemudian Blade dengan temannya pergi ke kamar Ernest dan pas masuk, Blade dan teman-temannya kaget karena Ernest semakin gendut karena terus makan. Karena teman-temannya kasihan kepada Ernest, jadi teman-temannya memiliki misi untuk membantu Ernest kembali seperti semula dengan cara diet. Tapi setelah melakukan berbagai macam diet dan olahraga berat, badan Ernest masih belum turun dan malah naik. Claire kemudian mengatakan kepada Ernest bahwa harus ada hal yang drastis untuk menurunkan berat badannya. Ernest berpikir hal drastis dan menemukan ide bahwa dia harus berlatih jurus pedang. Ernest kemudian mengajak Blade untuk menggunakan jurus pedang itu dan melindungi Ernest jika terjadi apa-apa. Ernest pun mulai menggunakan jurus dan membuatnya terbakar oleh api Asmodus. Kemudian karena penasaran, teman-temannya Ernest datang melihat Ernest. Setelah membiarkan dirinya terbakar api Asmodus, kini berat badan Ernest turun dan membuatnya berubah menjadi penampilan seperti tubuh leluhur pertamanya dulu.
Tubuhnya kini menyatu dengan Asmodus dan membuat tubuhnya menjadi kebal, serangan fisik dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan Asmodus. Tapi karena perubahan tubuh itu memakan energi yang banyak, tiba-tiba tubuh Ernest pingsan karena kelaparan. Tubuh Ernest yang pingsan kemudian terbangun dan mengamuk akan menyerang teman-temannya. Tapi saat menyerang Blade langsung mengalahkan Ernest yang sedang mengamuk dan berhasil mengembalikan tubuh Ernest seperti semula. Film dilanjutkan. Setelah membantu Ernest menurunkan berat badan, kemudian Blade pergi ke UKS untuk mengecek keadaan tubuhnya. Pas selesai dicek, ternyata keadaan Blade kurang baik, yaitu jika dia menggunakan 30% kekuatannya, dia akan mati. Dan hal itu membuat Blade sedikit sedih. Setelah selesai di UKS, Blade hendak pergi ke kelasnya, tapi di tengah jalan Blade bertemu dengan yang mengajak Maria, teman kelasnya, untuk menemui Blade. Maria menemui Blade meminta bantuan untuk membunuhnya. Hal itu membuat Blade salah paham, tapi Maria membenarkan perkataannya dengan jika dia kehilangan kendali atas sihirnya, Blade harus membunuhnya karena kekuatan sihirnya sangat besar dan mudah hilang kendali. Maria juga meminta bantuan teman-teman Blade yang lain dan merundingkan masalahnya tersebut. Tentu saja semua teman Blade menyetujui permintaan itu dan akan menolong Maria. Kemungkinan Blade membawa Maria ke area pertarungan dan menyuruh Maria untuk menunjukkan kekuatannya yang hilang kendali itu. Pada awalnya Maria ketakutan dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya itu. Tapi Ernest meyakinkan Maria dan membuat Maria mempercayai mereka. Maria pun kemudian mulai menunjukkan kekuatannya. Dan benar saja, kekuatannya itu sangat hebat. Ternyata kekuatan yang merasukinya adalah Raja Iblis yang sangat hebat. Kemudian teman-teman Blade mencoba menyerang Maria, tapi itu sia-sia karena kekuatan sangat kuat. Sampai Chu pun yang seekor naga tidak bisa melawannya. Blade akhirnya turun tangan dan mulai melawan Maria. Tapi serangan yang dilancarkan Blade itu percuma, bahkan tidak membuat Maria terluka. Setelah serangan dari Maria, Blade menggunakan pedang Ernest yang langsung diberikan oleh Ernest untuk dipakainya. Blade mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Blade yang sudah menggunakan kekuatan penuh akhirnya berhasil membuat Iblis Maria kalah, dan karena memakai kekuatan yang besar, Blade langsung pingsan dan langsung dibawa ke UKS. Blade yang terluka sangat dikhawatirkan oleh dokter di UKS. Maria kini kesadarannya diambil alih oleh Raja Iblis yang disebut Mo, dan penampilannya berbeda dan sangat menarik perhatian orang lain. Setelah pulih dari lukanya, Blade dan teman-temannya datang menemui kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu kepada semuanya bahwa dia sudah mengetahui identitas Maria sejak awal yang setengah iblis. Kemudian malam harinya Mo tiba-tiba datang ke rumah Blade dan secara tiba-tiba mengajak Blade untuk date atau berkencan di malam hari. Dan tanpa basa-basi langsung mengangkat Blade dan terbang sambil ngobrol. Mo kemudian mengajak ngobrol Blade tentang dirinya yang mulai mendapatkan kesadaran Raja Iblis sejak tahun lalu dan seterusnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat Blade sedang berkumpul dengan yang lainnya, ada seorang dari kelompok penelitian sekolah yang bernama Elisa memberitahu bahwa liontin yang dipakai Mo itu bukanlah penyegel dan mengatakan itu dengan yakin setelah penelitian yang dilakukannya itu. Dugaan dari Elisa bahwa liontin yang dipakai itu adalah sebuah pesan dari orang tuanya. Elisa kemudian memainkan liontin itu dan setelah Mo mulai membuka liontin itu, dan benar saja dugaan Elisa. Liontin itu berisi pesan dari Raja Iblis yang memberikan pesan pada Mo tentang kecintaannya terhadap anaknya. Setelah melihat pesan dari ayahnya itu, kini Mo rela Maria menguasai tubuhnya kembali dan membuatnya hilang dari kuasa tubuhnya. Dan setelah semua orang di situ meneriakkan nama Maria, akhirnya Maria kembali ke tubuhnya. Kemudian setelah membantu masalah yang dialami Maria, Blade, Sophie, Ernest, dan juga Chu jalan-jalan ke kota untuk menikmati makanan. Di saat mereka sedang berjalan-jalan, mereka menemui seorang kentaur atau manusia tapi bawahnya kuda yang bernama Dione, yang merupakan kenalan Blade yang juga sudah mengetahui Blade seorang pahlawan.
Dione kemudian meminta bantuan Blade dan yang lainnya untuk membawa barang yang sangat besar dan arah tujuannya ke istana raja. Dan sesudah sesampainya di istana, kepala sekolah yang seorang raja juga memberitahu semuanya bahwa mulai sekarang Dione merupakan guru dari sekolahnya. Kemudian Dione masuk sekolah dan menguji kekuatannya di hadapan semua orang dan membuat kaget semua orang karena kekuatan Dione sangat kuat. Murid lainnya yang melihat Dione agak sedikit takut dengan kekuatan Dione. Kemudian Dione memperkenalkan dirinya kepada semua orang di kelas. Dan setelah memperkenalkan namanya, Ernest kemudian teringat bahwa Dione ini adalah seorang jenderal dari Cavalry terkuat yang mempunyai julukan Tombak Iblis. Singkat cerita, Blade dan teman perempuan yang lain pergi mandi, dan sesaat mandi Dione menceritakan pertemuan pertamanya dengan Blade yang di awal pertemuannya sejak Blade umur 5 tahun dan menceritakan kisah Blade yang berpetualangan bersama. Kemudian keesokan harinya Blade dan Ernest pergi berbelanja dan berniat membeli hadiah untuk Dione. Tapi saat perjalanan pulang mereka berdua melihat burung yang sangat besar. Burung itu adalah Smurf yang merupakan salah satu dari burung suci. Burung suci itu langsung menyerang kereta kargo yang ada di depan Blade dan langsung mengambil sesuatu miliknya. Ternyata dalam kereta kargo itu berisi telur milik burung suci itu dan burung itu langsung pergi setelah mengambilnya. Blade kemudian mengira bahwa itu perbuatan dari kepala sekolah dan Blade dan Ernest langsung menemui kepala sekolah dan menanyakan perbuatannya itu. Ternyata setelah menemui kepala sekolah, Blade dan Ernest mengetahui alasan kepala sekolah mengambil telur burung itu. Kepala sekolah mengambil telur burung itu berniat untuk menyelamatkan telur itu agar bisa menetas dengan baik. Karena burung suci tidak bisa menetaskan telur dengan baik. Kepala sekolah kemudian meminta Blade dan teman yang lainnya untuk membantu burung suci itu meneteskan telurnya. Kemudian Blade dan yang lainnya pergi melawan burung suci itu dan mencoba mengambil telurnya. Tapi walaupun sudah memakai kekuatan penuh, teman-teman Blade kewalahan dan hampir saja kehilangan telur itu. Tapi dengan tekad yang kuat memiliki niat yang baik, Blade terus mencoba dan akhirnya berhasil mengamankan telur itu di tempat yang semestinya. Dan hal itu membuat burung suci itu semakin marah dan mengira bahwa orang-orang mencuri telurnya. Tapi Blade berhasil melindungi telur itu, dan kini telur itu mulai menetas. Dan karena orang pertama yang dilihat anak burung itu Blade, jadi burung itu menganggap Blade sebagai orang tuanya. Nah, inilah akhir dari episode 5 dan 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.